tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Si Encing ini bawel banget. Padahal tuh imsak tuh masih lama, tapi tuh banguninnya tuh ruwet banget. Gara-gara sebel. Anak gadis ya. Waktunya sahur marah-marah baik apa sih? Dia ngantuk, Cing. Namanya juga semalam kan terawih. Tapi kita. ini namanya ibadah, Neng. Puasa. Emang kudu semangat. Emang sahur udah pasti ngantuk. Iya kan, soalnya semalam tuh udah rokaatnya 20. Terus imamnya, aduh suratnya masa baca surat Ar-Rahman? Kan Panjang ya? panjang banget. Daripada dia baca Al-Baqarah lu bagaimana? Aduh, itu juga lebih Iya parah nggak? Nah, sih. iya. Seenggaknya kulhu gitu kan. Ya emang pengennya 2 menit doang lu ya? Iya, yang penting kan cepet gitu. Ngomong-ngomong, lu ngantuk-ngantuk cakep lu ya? Aduh. Lu sahur aja dandan lu ya? Iya, Masya Allah. semalam kan habis video call sama Yayang, gimana masa nggak cakep Masya kita Allah, kan. Yayang. Nih, yang begini-begini nih. Udah, gua udah panggilin lu guru ngaji. Ya, Cing. Masa udah diomelin Encing, minta diomelin guru ngaji. Kagak bakal diomelin, mendingan sama gua diomelin sama Ustadz ntar diajarin. Kalau gua ngomel kagak ada juntrungannya. Oke, Cing. Tapi ini langganan gua. Ya, ini ngomong-ngomong kagak ada airnya apa, Cing? Sabar apa sabar? Oke. Ini ya. Nah, mana Nah, tuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sahur kayak biasa? Biasa, sahur Oke, masih duduk belum aja libur dulu. ini. Iya. Soalnya belum Ini. lebaran. Ini Oh, ponakan ayah. Rewel banget kalau udah urusan sahur, rewel banget. Ya Allah. Diajarin aja deh, Tat. Siapin dulu. Biasa. Ibu-ibu ya, Tete. Gus. Betul. Berarti Gimana manggilnya mana Ustadz sama? atau Gus Apa nih? saja boleh. Oke, berarti lebih enak Gus aja. Mari. Ini loh Gus, imamnya tuh lama banget. Ini tuh padahal tuh terawih udah 13 hari kan Gus ya. Betul. Seharusnya tuh udah mulai ya biar bangun pagi buat Betul. belanja, nyiapin sahur, buat lebaran. Ini malah tetap aja suratnya lama banget. Masa bacanya surat Ar-Rahman kan kitanya kan kasihan juga yang nenek-nenek ya Gus ya. Betul. Mungkin masih imam baru sepertinya. Oh, baru. Oke. Nah, kira-kira nih Gus, saya dengar-dengar di temen saya tuh rakaatnya cuma 11. Gus, kok di rumah saya 23? Itu gimana ya Gus? Oh, ya bisa iya. beda-beda begitu? Baik, memang kita sholat tarawih umat Islam itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa juga yang dilakukan oleh penerusnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang 11, yang 23, yang selain itu ada juga di beberapa negara ada yang 30, ada itu semuanya boleh. Kalau kita di sini di Indonesia mayoritas kalau tidak 20 ya 8, 20 tambah 3 atau 8 tambah 3. Ya dua-duanya benar, boleh. Orang nggak sholat tarawih saja boleh, tidak membatalkan puasa apalagi tidak tarawih ya, tetapi tarawih itu kan mempunyai kesunahan yang luar biasa. Seperti itu. Saya kira mungkin kalau yang dibaca seperti imam tadi ya kasihan. Karena Pegel bener kan, banyak Gus, ya? sekali kegiatannya. Pegel pasti. Mungkin juga sebelumnya sudah bekerja dari pagi sampai sore. Iya Gus, kan maksudnya buat saya aja yang anak muda aja kewalahan dan bikin ngantuk ya Gus. Sampai saya tadi dimarahin encing saya tuh gara-gara telat bangun buat sahur kan. Nanti akhirnya anak kecil nggak pada mau Nah, tarawih. iya. Nah, jadi gini Gus, ngomong-ngomong ke anak kecil nih Gus. Kira-kira ada nggak sih Gus pengalaman menarik? Kan biasanya kalau di masjid atau lagi sholat tarawih gitu kan anak kecil pada bader banget ya. Kalau bahasanya encing bader ya Cing ya. Bader emang. Nah, bader banget tuh, suka main petasan, suka jorok-jorok. Karena kira-kira suasana seperti itu biasanya yang kita bikin kangen ya Gus ya. Betul.
Ya sudah selayaknya karena itu adalah bulan bersama. Jadi Iya. tidak hanya milik orang dewasa, milik anak-anak kecil, remaja semuanya berkumpul. Saya kira dengan adanya anak kecil itu malah menjadi suasana semakin ramai, meriah. Jangan sampai anak kecil mau masuk masjid, masuk musola ikut tarawih diusir karena ramai. Ya kita harus saling belajar Iya, menerima benar. karena sebelum kita besar juga kita kecil dulu. Iya, benar. Seperti kita kan nggak tiba-tiba besar. Iya, Saya benar, kira itu benar. suatu yang wajar lah. Iya, saya kira. walaupun ya sebelum sholat tarawih ngomonginnya ML, Betul. FF gitu ya Iya, Gus betul. ya. Nah, Oh, terus main game semua ya. Aduh, kalau udah di HP, Gus, Betul, betul. bocah-bocah ya Allah. Sudah zamannya. ini sudah zamannya bener. Tapi Yang memang penting tidak meninggalkan Iya. kewajiban yang lain. tapi memang setahu saya itu tarawih itu meskipun kalau saya salah ya Gus ya. Kalau saya nggak salah itu tarawih itu kan hukumnya sunnah, tapi Betul. benar-benar dinanti-nanti, Betul. sangat dinanti-nanti oleh kita sebagai umat muslim gitu. Iya. Nah, ada satu pertanyaan unik nih Gus. Apa itu? Kan kita itu berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia nih Gus. Nah, kalau misal tahun besok atau tahun 2 tahun ke depan itu nanti ada bulan puasa itu bertepatan dengan hari Nyepi, itu bagaimana Gus sholat tarawehnya? Masa kita diem-diem aja kan ya nggak mungkin. Betul. Ya nggak Cing? Iya kali Iya. ya. Ya tentu itu harus terjadi komunikasi dengan pemerintah setempat. Iya. Bagaimana apa istilahnya kesepakatannya. Yang penting saling berkomunikasi, bertoleransi. Seandainya memang itu ada perayaan Nyepi yang hanya setahun sekali bertepatan, ini mungkin pas hari itu mungkin ada perlakuan khusus, mungkin tarawihnya tanpa Tanpa suara, loudspeaker kali ya, tanpa Gus, ya. speaker atau bagaimana. Karena sebetulnya itu bisa tetap dijalankan tanpa pengeras suara dan sebagainya. Saya kira betul. itu kan kalau soal ritual sunnah seperti itu kan tidak perlu menjadi persoalan, saling menghormati, apalagi Nyepi cuman sekali dalam Iya. 1 tahun setahun. ya. Tentu Iya. kalau kita mengganggu perayaan tersebut juga akan menjadi persoalan. Kasihan tentunya, tidak baik seperti itu. Saya kira itu bisa diselesaikan karena kita ini masyarakat dan bangsa yang saling bertenggang rasa dan hidup bersama lah, seperti itu saya kira. Oke. Nah Kak, teman saya ada Gus puasanya full, tapi tuh terawihnya bolong-bolong. Oh. Itu bagaimana itu Oh Gus? tidak apa-apa. Oh, nggak Yang masalah. puasa itu wajib, tarawih itu tidak wajib. Oh. Bukan berarti kalau tidak wajib lalu kita tidak melakukannya, tetapi orang mempunyai mempunyai kesibukan masing-masing. Bisa jadi dia tidak tarawih karena ada kewajiban. Bisa jadi dia mendapat tugas yang pekerjaannya harus dilaksanakan setelah Isya. Jangan sampai ditinggal, karena tarawih tidak hanya bisa dilakukan di masjid, di musola berjamaah, bisa juga dilaksanakan sendiri di rumah. Karena Nabi tidak semua melakukan tarawih di masjid bersama jamaah, juga pernah melaksanakan di rumah. Artinya ketika kemudian kita tidak mampu melaksanakan tarawih di masjid, di musola, kita tarawih sendiri di rumah. Dan nanti kalau kita diomongin kok nggak tarawih, kan itu kata orang, kenapa kita kemudian jadi pusing dengan kata orang? Iya, nafsi-nafsi Seperti itu. aja. Lah tapi Gus, kalau misalnya nih ini kan ponakan saya si Panji juga kerjaannya tuh malam mulu, Gus. Sip malam, Sip malam mulu. betul. Nah, kalau dia nih dia sempetin sholat Isyanya. Ntar dia udah pulang nih sampai jam 9, jam 10 dia pulang, nyampe rumah dia baru taraweh di rumah, itu tetap boleh, Gus. Oh, itu malah seperti yang dilakukan oleh Nabi juga pernah begitu, di masjid, di rumah juga sama. Jadi tidak kemudian langsung di masjid terus, malah nanti rumahnya jadi sepi. Ya Iya. sesekali perlu melakukan tarawih di rumah biar ada keberkahan Ramadan juga di rumah, Masya dibuat Allah. untuk sholat tarawih. Apalagi kalau kerja sip malam, saya kira Iya, itu benar. sesuatu yang sangat wajar, dan memang jangan sampai karena tarawih kehilangan pekerjaan, jangan sampai. Benar Karena juga. mencari pekerjaan menafkahi keluarga itu Keluarga. wajib, sedangkan Benar, tarawih itu betul. sunnah, bisa dilakukan di waktu nanti atau di rumah seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih Gus, kan kalau sholat Isya itu kan ada tenggat waktunya sampai jam 12 malam. Nah, Betul. kira-kira kalau untuk sholat tarawih itu ada maksimal waktunya nggak sih Gus? Ya, Gitu. yang penting belum sampai subuh. Oh, belum ya. sampai subuh. Oke. Jadi mungkin kita lupa atau ada pekerjaan yang sangat sibuk, kita bisa menyempatkan sholat tarawih nanti sebelum sahur. Mau sahur tarawih dulu sendiri di rumah, di kamar, tidak masalah. Yang paling penting tidak sebelum maghrib, ya itu nggak bisa. Oh Atau iya. ya, Kan belum buka betul Gus. ya, artinya kan waktunya setelah sholat Isya seperti itu. Terima kasih.
Saya kira bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Itu mungkin karena kita mengira seperti itu. Nah, dan saya yakin banget sobat BKN dimanapun kalian berada pasti ingin tahu nih Gus, momen inspirasi yang sampai sekarang yang tidak bisa Gus lupakan saat terawih itu apa Betul. sih Gus? 1 atau 2 momen aja kira-kira. Belum lama ini kebetulan saya menjadi imam tarawih di salah satu masjid. Kesempatan pertama saya sholat mengimami dengan agak sedikit lambat karena ada yang membisiki saya, Ustadz, sholatnya jangan cepat-cepat. Kenapa? Karena nanti orang-orang pada bosan. Karena nanti kalau terlalu cepat-cepat yang tua-tua ini Iya benar. kesusahan. Oh baik, hanya saya agak sedikit lambat. Setelah saya melaksanakan itu, dikomplain sama yang muda-muda. Aduh. Ustadz lambat sekali. Nah kayak saya sholatnya." berarti. jangan Kayak saya itu jangan Gus. lambat-lambat ini. Oh, akhirnya saya sholat lagi ngimami agak sedikit cepat. Iya. Cuman saya kemudian lupa. Aduh. Terlalu cepat mungkin. Oh. Artinya tetap ada aturan-aturan Iya. untuk cepat itu. Artinya sedikit lebih cepat. Apa yang terjadi besoknya ada salah satu jamaah meninggal. Innalillahi. Saya tidak tahu meninggal itu karena apa. Ada kita waktu takziah, ada ziarah, kemudian kenapa meninggal? Ini penyakit stroke-nya kambuh kemarin habis Astaga. tarawih terus kemudian meninggal. Tarawih yang kapan? Yang kemarin. Itu kebetulan saya. Imamnya Ustadz. Iya, Wow. kemudian saya diam-diam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu saya jadi berpikir lagi kalau terlalu cepat. Tetapi saya kira bukan karena saya, menurut Iya. saya, tapi memang beliaunya yang memaksakan diri Iya. berdiri. Jadi kalau mungkin di antara para jamaah sholat tarawih, kalau memang ada sakit stroke atau apa, tidak perlu berdiri. Oke. Cukup sholatnya dengan duduk, jangan dipaksakan. Karena jadi merasa bersalah jadinya. Jadi imamnya. Padahal menurut saya juga nggak terlalu cepet-cepet Iya. banget, tapi mungkin bagi yang sakit-sakit Sakit, terasanya cepat. Maka kalau yang lagi sakit tidak perlu kemudian sholat tarawihnya berdiri, cukup dengan duduk saja. Itu betul-betul trauma karena sampai meninggal. Tapi sampai sekarang kalau diajak atau ikut sertakan untuk Gus jadi imam tarawih masih takut atau ya. udah mulai berani nih, Jadi Gus? pakai jalur yang tengah, moderat saja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Seperti itu saya kira. Ya, nah, kira-kira kalau Gus yang jadi imamnya tuh rakaatnya yang 2-3 atau yang 11 nih Gus kira-kira? Kebetulan pernah dua-duanya. Pernah dua-duanya. Biasanya kita mengikuti apa kebiasaannya. Misalnya berada di suatu masyarakat yang biasanya berapa? 20 plus 3. Oh ya udah. Iya. Ini berapa? 8 plus 3. Oh iya. Jadi kita lebih kepada mengikuti kebiasaan. Karena kalau kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan masyarakatnya nanti menimbulkan kegaduhan dan Iya. sebagainya. Nanti jadi nggak nyaman ya betul, takutnya tidak nyaman. jamaahnya. Oh, Gus. dua-duanya juga sama-sama benarnya. Iya benar juga. Kalau di sini tuh gini Cing, kalau di sini tuh kadang imamnya siapa itu 2-3, terus kadang 11. Iya, jadi tuh kayak aduh gitu. Ya. Tapi lu udah paham belum? Ya udah sedikit man, ntar kan belajar sama Encing, Cing kan juga dengerin ya Gus ya. Tapi Iya, juga enggak beneran. apa-apa. Perbedaan itu kan bagian dari sebuah kasih sayang. Iya, Jadi benar. Betul. mungkin wah beruntung nih dapat yang 8 plus 3 sedikit. Alhamdulillah. Ya berarti bersyukur. Nanti kalau dapatnya yang 23, nah bersabar. Bersabar dan bersyukur sama-sama dapat pahalanya. Nah betul itu. Karena itu bebarengan sebenarnya. Bareng Betul, iya. betul. Ya udah jangan dianggurin aja. Oh iya mau imsak. Oke, sebelum kita Siap, mau siap. menyantap sahur, satu pertanyaan lagi. Siap, siap, Kan siap. saya kan Gen Z. Betul. Nah tadi tuh saya tuh sempet agak besok tuh udah kayak males deh terawih gitu. Coba kasih tips and triknya nih Gus untuk Betul. sobat BKN yang lagi nonton saat ini. Tips and trik gimana caranya untuk lebih konsisten lagi sholat tarawihnya dan juga gimana caranya untuk lebih mudah Betul. berpuasa seperti itu. Kalau trik tarawih itu seperti waktu saya muda dulu. Oke. Itu nyari masjid atau musola yang tarawihnya nggak lama-lama. Jadi kalau bagi yang remaja-remaja, yang muda-muda, yang Gen Z ini harus memahami ini masjid yang panjang apa yang pendek. Nanti kalau yang panjang jangan dimasuki. Nanti akhirnya berkeluh kesah. Allahu Akbar.
Allah lama sekali, jadinya tidak ikhlas. Iya, Mending bener, mencari bener. musola dan masjid yang kira-kira wah ini cocok dengan saya. Iya. Kalau kita pakai baju sesuai ukuran kita kan kita nyaman. Kalau kita memakai sesuatu yang bukan sesuai dengan kita bahaya. Saya ada pengalaman ketika saya dulu studi di Mesir, kebetulan salah masuk masjid. Masuk masjid itu yang sholat tarawehnya menggunakan hafalan yang panjang. Jadi selesainya 2 jam. Jadi waduh, salah masuk masjid ini, panjang sekali. Karena 2 jam. ya, Iya tuh karena kan, Cing. bacaannya panjang karena para penghafal Al-Qur'an di situ. Oh, Masya Jadi Allah. kalau kita tidak tahu masjidnya bisa berbahaya, itu bisa berabe nanti. Jadi kita harus tahu untuk bisa lebih semangat ya kira-kira ini musola yang berapa ini, yang pendek apa yang panjang. Tanya-tanya dulu aja ya kan. Betul, dulu saya milih yang ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Ya Allahu Akbar. Itu waktu Allah. kecil itu. Saya kira ya sesuai dengan apa kesukaan kita saja yang kita cocok lah. Bener banget itu. Jadi udah lu pilih yang singkat-singkat aja, lu Iya. tanya aja dulu sama warganya tuh, sama jamaahnya. Ini biasanya lama apa sebentar nih, mari nih. Nah, terus kalau aku udah masuk ke masjidnya terus ini yang 23 rakaat bacaannya Ar-Rahman masa keluar lagi, Cing? Ya, berarti bersabar. Nah. Bersabar, biar pahalanya nambah nih. Betul, betul. Udah deh disantap dulu Oh, iya. deh. Siap. Monggo, Gus. Sobat BKN, terima kasih ya udah ngikutin Aye, Amini ponakan Aye yang Bader ya. Udah ngikutin ponakan Aye yang Bader, tapi kita ilmunya banyak nih gara-gara Pak Ustadz ya kan. Nah, jadi sekarang kita mau lanjut sahur ya. Sobat BKN di rumah, selamat sahur. Besok kita ketemu lagi di Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh dimakan. Iya, siap. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memberitahu
bersembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Oh, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum.